There's a difference between persecution and suffering. Make no mistake about it, persecution is a form of suffering. But everybody suffers. Life is suffering. That's just a product of the fall. We suffer and we die. But persecution is different than just plain old suffering or just plain old death. Persecution is a suffering that we endure at the hands of our adversary, specifically because of his hatred of our Lord and Master and Savior, Jesus Christ. And what that means is, while suffering is something that is inevitable, and every man will suffer, it's not so with persecution. Persecution can be avoided. All you have to do is compromise. So persecution is suffering with a choice. It's suffering with an option. It's suffering that you don't have to go through if you just stop preaching. If you just stop believing, or at least just say that you've stopped believing. If you just stop going that way and go this way. If you just stop pressing on this particular point. If you just stop raising this particular issue. If you just stop putting the emphasis on that syllable. But those who are persecuted have this in common. They come to a place where, faced with that choice and were given that option, they say, I can't. Saudara, ketika saya melihat atau menonton video ini, saya sangat setuju bahwa penderitaan semua orang dapat melewatinya dan mengalaminya. Tetapi penganiayaan karena kepercayaan kepada Yesus, tidak semua orang dapat mengalaminya, atau hal ini dapat dihindari. Dengan satu hal, yaitu kompromi atau menyangkal Yesus. Ini kembali mengingatkan kita kepada para martir yang mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus. Salah satu martir dari Smyrna, ia adalah seorang yang terkenal dalam sejarah gereja yang mempertahankan imannya kepada Yesus Kristus, akhirnya mati dianiaya, yaitu Polikarpus. Ia adalah pemimpin gereja di Smyrna. Kalau kita mengikuti sejarah kematian Polikarpus, ketika berada di tempat pengeksekusian, ia diminta oleh komandan pengeksekusian untuk menyangkal Yesus Kristus yang ia percayai. Kata komandan itu, hargailah usiamu yang tua, bersumpahlah demi ketuhanan Kaisar, bertobatlah dan katakan persetan dengan para ateis. Saudara, pada saat itu orang-orang Kristen disebut ateis karena mereka menolak mengakui Kaisar sebagai Tuhan. Komandan mendesaknya, caci makilah Kristus. Para pejabat juga memberi kesempatan terakhir untuk menyangkal Tuhan. Tapi jawab Polikarpus, saya telah melayani Tuhan Yesus Kristus selama 86 tahun. Dan ia tidak pernah menyakiti saya. Bagaimana saya dapat mengingkari raja saya? Raja yang menjaga saya dari segala hal yang jahat sampai sekarang. Dan menebus saya dalam kesetiaannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita dapat seperti Polikarpus yang mempertahankan imannya walaupun harus melewati pengeksekusian dengan cara dibakar hidup-hidup? Mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Kiranya di momen Paskah ini
kita kembali diingatkan agar tetap kuat dalam iman dan bersandar penuh kepada Tuhan Yesus yang telah mati untuk menebus kita dari hukuman dosa dan maut. Firman Tuhan berkata, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Matius 10 ayat 39. Dan 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 2 Korintus 13 ayat 5. Firman Tuhan berkata, ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman. Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji.